Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arimatris Miningsih dengan NIN 20466508 PPA 060074 akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Analisis Kestabilan Keefektifan Penggunaan Masker terhadap COVID-19. Di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu dari latar belakang dan tujuan, kemudian formulasi dan model analisis, kemudian titik equilibrium, lalu saya akan menjelaskan bilangan reproduksi dasar, kemudian analisis kestabilan dan simulasi. Di sini pada kasus COVID-19 ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Kemudian kasus COVID ini dinyatakan pandemik oleh WHO. Kasus COVID ini pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Karena hal itu, pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk melakukan PSBB, menjaga jarak dan PSBB. Kasus COVID-19 ini memiliki gejala penyakit seperti penyakit pernapasan ringan dan penyakit pernapasan akut. Kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah, karena penyakit ini, maka pemerintah menghimbau juga agar menggunakan alat pelindung diri seperti masker pada saat keluar rumah, misalnya di keramaian maupun ke ruangan yang misalnya ke tempat kerja atau ke sekolah. Kemudian di sini proyek ini memiliki tujuan yaitu menganalisis dampak penggunaan masker terhadap penyebaran virus COVID-19. Formulasi model dan analisis modelnya. Untuk formula asumsinya ini yaitu pertama penyakit fatal, artinya penyakit COVID-19 menimbulkan kematian. Kemudian populasi tertutup, yaitu tidak ada migrasi yang masuk atau keluar, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian alami. Kemudian individu yang menggunakan masker adalah individu yang menggunakan ketika beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, individu yang tidak menggunakan masker adalah individu yang tidak menggunakan ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian individu yang sembuh mempunyai kekebalan terhadap virus COVID-19. Laju infeksi penularan yang menggunakan masker, kita simbolkan yang menggunakan masker ini lajunya beta 1. Kemudian itu lebih kecil dari laju infeksi penularan yang tidak menggunakan masker, kita simbolkan dengan beta 2. Lalu laju kenaikan jumlah individu yang sembuh sebanding dengan jumlah individu yang terinfeksi dan menularkan, atau delta I. Lalu jumlah individu yang menggunakan masker akan berkurang ketika individu tersebut tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan ada interaksi dengan individu yang tidak menggunakan masker. Kemudian jumlah individu yang tidak menggunakan masker akan berkurang ketika individu tersebut menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan individu yang menggunakan masker. Untuk simbol dan parameter, di sini variabelnya yaitu SM dinyatakan dengan jumlah individu rentan yang menggunakan masker. Untuk variabel S yaitu jumlah individu rentan yang tidak menggunakan masker. Imax yaitu jumlah individu maksimum terinfeksi. I yaitu jumlah individu terinfeksi dan menularkan. R yaitu jumlah individu sembuh. Kemudian untuk parameternya ada delta yaitu laju individu sembuh dari COVID-19. Kemudian ada PS yaitu laju orang yang menggunakan masker untuk tidak menggunakan masker. Kemudian CSM, laju orang yang tidak menggunakan masker untuk menggunakan masker. D, laju kematian dikarenakan penyakit. Beta 1, laju penularan atau kontak orang yang menggunakan masker, populasi jumlah individu yang menggunakan masker dengan jumlah individu yang terinfeksi. Kemudian beta 2 yaitu laju penularan atau kontak jumlah individu yang tidak menggunakan masker dengan jumlah individu yang terinfeksi.
Di sini terdapat diagram transfernya. Yang pertama yaitu jumlah individu yang menggunakan masker memiliki laju kontak dengan jumlah individu yang tidak menggunakan masker itu yaitu CS/SM. Kemudian jumlah individu yang tidak menggunakan masker memiliki laju kontak dengan jumlah individu yang menggunakan masker disimbolkan dengan CSMS. Kemudian untuk jumlah individu yang menggunakan masker itu memiliki laju kontak dengan jumlah individu yang terinfeksi itu disimbolkan dengan beta 1 SMI 1 kurang I per I max. Di mana ini adalah persamaan logistik. Kemudian untuk ini jumlah individu yang tidak menggunakan masker memiliki laju kontak dengan jumlah individu yang terinfeksi disimbolkan dengan beta 2 SI. Dan jumlah individu yang terinfeksi akan pindah ke yang sembuh itu disimbolkan dengan delta I. Dan yang terinfeksi ini memiliki laju DI, di mana DI ini adalah jumlah individu laju yang akibat kematian karena infeksi. Kemudian ini modelnya yaitu didapat DSDT sama dengan CSSM kurang CSMS kurang beta 2 SI, dan DSMDT, maaf ini T, itu sama dengan CSMS kurang CSSM kurang beta 1 SMI 1 kurang I per I max. Kemudian DIDT sama dengan beta 1 SMI 1 kurang I per I max tambah beta 2 SI kurang delta I kurang DI. Kemudian DFDT sama dengan delta I. Jadi dari sini dicari titik equilibriumnya, yaitu titik equilibrium yang bebas penyakit dan yang endemik atau eksistensi penyakit. Nah, untuk yang bebas penyakit ini didapat titik equilibriumnya yaitu S sama dengan K CSM, kemudian CSM, kemudian untuk yang titik equilibrium yang SM sama dengan kap CS. Kemudian yang untuk yang karena ini bebas penyakit, maka yang terinfeksi kita anggap 0. Untuk K-nya adalah bilangan real. Selanjutnya, titik equilibrium yang eksistensi penyakit. Itu terdapat dua kondisi. Kondisi pertama ini E bar itu sama dengan S1 bar sama dengan S star, SM star, dan 1 kurang delta tambah D kurang beta 2 S star per beta 1 SM star kali I max. Dengan S starnya delta tambah D kali CS per CSM kali beta 1 tambah beta 2 CS. Dan SM starnya sama dengan delta tambah D kurang beta 2 S star per beta 1. Kondisi kedua didapat titik equilibrium yaitu S double star, SM double star, dan I double star. Dengan S double starnya yaitu 1 kurang delta tambah D kurang beta 2 SM double star per beta 2. Kemudian SM double starnya didapat delta tambah D kali CSM per beta 1 CSM tambah beta 2 CS. Dan I double starnya didapat 1 kurang delta tambah D kurang beta 2 S double star per beta 1 SM double star kali I max. Untuk bilangan reproduksi dasar, di sini itu dengan menggunakan metode pendekatan operasi generasi berikutnya. Model penyebaran COVID-19 ini dibagi menjadi 3 kasus. Yang kasus pertama, X sama dengan menyatakan subpopulasi yang tidak terinfeksi, Y menyatakan subpopulasi yang terinfeksi namun menularkan, Z itu menyatakan subpopulasi yang terjangkit dan menularkan. Yang Y menyatakan subpopulasi terinfeksi namun tidak menularkan. Kemudian selanjutnya didefinisikan fungsi XYZ, di mana ini dari DSDT yaitu CSM kurang CSMS kurang beta 2 SI. Ini dari DSM DT sama dengan
psi SMS kurang psi SSM kurang beta 1 SM I 1 kurang I per I max. Kemudian ini dari DRDT, yaitu delta I. Untuk fungsi yang kedua 0, dan fungsi yang ketiga yaitu beta 1 SMI 1 kurang I per I max tambah beta 2 SI kurang delta I kurang DI, ini dari DIDT. Sehingga didefinisikan fungsinya F XYZ, G XYZ, dan H XYZ. Nah, selanjutnya dengan menurunkan fungsi dari H XYZ secara parsial terhadap I, jadi turunan ini didapat beta 1 SM tambah beta 2 SI tambah 2 kali beta 1 ISM per I max. Dengan mensubstitusikan titik equilibrium dari bebas penyakit, maka akan diperoleh bentuk A sama dengan ini dari Dodo Z, yaitu beta 1 K psi SM tambah K beta 2 K psi S kurang delta kurang D. Ini dari ini M, ini D. Nah, ini M, ini D. Jadi dari A dapat diperoleh nilai M dan D-nya. M-nya tadi beta 1 K psi SM tambah K beta 2 psi S, dan D-nya delta tambah D. Sehingga untuk nilai bilangan reproduksi dasar R0 diperoleh yaitu R0 sama dengan M D inverse. M-nya ini D inverse-nya 1 per delta tambah D dengan K bilangan real. Kemudian untuk menganalisis kestabilan titik equilibriumnya, itu titik equilibrium bebas penyakit di E0 bar sama dengan kapsi SM kapsi S0 dapat titik equilibrium bebas penyakitnya lambda 1-nya yaitu sama dengan beta 1 kapsi SM tambah K beta 2 psi S kurang delta kurang D. Lambda 2-nya negatif, psi SM tambah psi S, lambda 3-nya 0. Sehingga titik equilibrium E0 ini non-hiperbolik karena lambda 3 sama dengan 0, sehingga SSMI tidak dapat menggambarkan dinamik sistem. Kemudian diperoleh teorema dari lambda 1 ini, di mana R0 disubstitusikan ke sini, kemudian didapat nanti R0 kurang 1, sehingga di sini didapat dua teorema. Teorema pertama yaitu R0 kurang 1, maka titik kesetimbangan R0 stabil asintotik lokal. Kemudian R0 lebih 1, maka titik kesetimbangan L0-nya tidak stabil. Kemudian untuk titik menganalisis ini titik equilibrium endemik, itu tadi kan titik equilibriumnya S star, SM star, dan I star. Kemudian titik equilibrium kondisi 1, yang kondisi 2-nya itu yaitu S double star, SM double star, 1 kurang delta tambah 1 kurang beta 2 S double star per beta 1 SM double star kali I max. Nah, telah diketahui ini kondisi pertama S1 yaitu S star, SM star, I star. Kondisi kedua E2 bar sama dengan S double star, SM double star, I double star, dan reproduksi dasarnya, nilai reproduksi dasarnya R0 sama dengan beta 1 kapsi SM tambah beta 2 psi S per delta tambah D. Lalu disubstitusikan untuk yang di kasus pertama ini, R0 ini substitusikan ke dalam S star persamaan tadi. Persamaan ini, kemudian yang R0 juga disubstitusikan ke sini, lalu juga ke S double star dan SM double star, serta ke I star dan I double star. Sehingga didapat S starnya sama dengan K psi S per R0.
Untuk SM star dapat delta tambah D per beta 1 kurang K beta 2 psi S per R0 beta 1, I starnya dapat 0. Jadi titik equilibrium S1-nya ini, S1 bar ini dalam kondisi kasus pertama dicari matriks Jacobian dan nilai eigennya sama kayak tadi yang di bebas penyakit. Didapat lambda 1 sama dengan 2 tambah 2 kali delta tambah D tambah beta 2 kapsi S per R0. Untuk lambda 2 sama dengan 0 dan lambda 3 sama dengan negatif SM tambah psi SM tambah psi S. Untuk kondisi kedua sama kayak tadi, dapat S double starnya dari substitusi R0 yaitu delta tambah D per beta 2 kurang K beta 1 psi SM per R0 beta 2 dan SM double star sama dengan K psi SM per R0 dan ini I double star sama dengan 0. Jadi dicari matriks Jacobian dan nilai eigennya, didapat lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 0 serta lambda 3 sama dengan negatif psi SM tambah psi S. Karena ini non hiperbolik, seharusnya dicari fungsi Lyapunov, tapi karena susah dalam parameternya sehingga untuk menganalisis kestabilannya bisa dilihat dari simulasi numerik berikut. Di sini dimisalkan populasi yang tidak menggunakan masker ada 1.000, populasi yang menggunakan masker 2.000, yang terinfeksi 10, dan yang sembuh 200. Selanjutnya diambil parameter secara acak, yaitu psi S 0,5, psi SM 0,2. Psi S ini parameter laju populasi yang tidak menggunakan menggunakan masker ke tidak menggunakan masker. Kemudian yang CSM itu laju populasi jumlah individu yang tidak menggunakan masker ke menggunakan masker. Kemudian ini beta 1 yaitu populasi yang tidak jumlah individu yang tidak menggunakan masker terhadap yang berinteraksi dengan jumlah individu yang terinfeksi. Kemudian beta 2 yaitu jumlah individu laju dari jumlah individu yang tidak menggunakan masker ke jumlah individu yang terinfeksi. Dan delta ini jumlah yang terinfeksi ke yang sembuh, dan D ini adalah kematian akibat COVID. Dipilih parameternya ini, kemudian rentan yang tidak di sini didapat simulasinya dari grafik, yaitu ya warna merah rentan tidak pakai masker. Nah, ini tadi kan dari bilangan reproduksi dasar kurang dari 1. Nah, didapat yang warna merah ini tidak pakai masker menurun, kemudian lama-kelamaan yang pakai masker pun semakin sedikit. Itu dikarenakan tidak ada kelahiran pada model ini. Kemudian pada asumsi juga tidak dikatakan tidak ada kelahiran. Kemudian untuk I yang terinfeksi akan menaik, itu dikarenakan adanya interaksi antara orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, sehingga kasus yang terinfeksi akan banyak, kemudian lama-kelamaan akan turun. Sama karena tidak ada kasus kelahiran di S dan SM tadi. Kemudian untuk yang R itu tidak ada, di sini dari rendah menaik itu disebabkan karena tidak ada kematian alami di populasi yang sembuh ini. Sehingga di sini juga dapat dilihat bahwa nilai parameter penyebaran COVID-19 bebas penyakit di hari
yang ke-60 ini itu nilai parameternya di sini. Penyebaran kasus COVID-19 bebas penyakitnya di hari yang ke-60. Kemudian untuk R0 lebih dari 1, sama kayak tadi datanya, S, SMI, dan R-nya, lalu diambil parameter CS-nya 0,9, CSM 0,7, beta 1 0,00008, beta 2 0,0075, delta 0,00097, D 0,005. Di sini dilihat dari grafik bahwa orang yang rentan yang warna hijau, rentan tidak menggunakan masker, ini akan menurun sama dengan orang yang menggunakan orang yang menggunakan masker yang warna hijau akan menurun sama dengan orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian ini infeksi ini dari kecil menjadi naik itu dikarenakan adanya interaksi orang yang menggunakan masker dan orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian ini akan turun, yaitu akan mulai sembuh dari COVID-19 yang terjadi perpindahan ke populasi sembuh atau yang di garis panjang hitam ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.